Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fatma Patriastika, Salsabila, Sri Monika Rahayu, dan Yola Fauzia akan membahas materi kimia Halo Alkana. Dan saya Fatma Patriastika akan menjelaskan tentang Halo Alkana. Halo Alkana mempunyai rumus Rx. X termasuk ke dalam atom halogen atau dikenal sebagai gugus halogen. Nah, teman-teman, senyawa dari haloalkana ini termasuk ke dalam turunan dari alkana yang atom hanya diganti oleh atom halogen sehingga disebut haloalkana atau alkil halida. Haloalkana mempunyai rumus umum Rx sama dengan CnH2n plus 1x. X-nya sendiri adalah unsur halogen dan R-nya adalah gugus alkil. Atom halogen terdiri dari fluor, klor, brom, dan iod. Lalu selanjutnya dengan saya Salsabila. Di sini kita akan membahas tentang tata nama haloalkana. Seperti yang ada di gambar, di sini saya memiliki langkah aturan penamaan haloalkana. Saya memiliki contohnya di sini di sebelah kanan. Langkah aturan penamaan yang nomor 1 adalah rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Pertama, kita akan mencari rantai utama atau rantai induk terlebih dahulu. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Di sini kita memiliki rantai yang terpanjang adalah karbon sebanyak 4. Lalu yang kedua, penamaan dimulai dari salah satu ujung rantai induk, dimulai dari atom C yang dekat dengan halogen. Di sini kita memiliki 2 atom halogen. Lalu kita lihat nih di nomor 3 supaya kita nggak bingung, yang mana sih yang perlu kita utamakan untuk penomoran. Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen, prioritaskan penomoran terbesar pada kereaktifan atom halogen yaitu F, baru Cl, lalu Br, baru terakhir itu I. Di sini kita memiliki 2 atom halogen. Tapi di sini kita prioritaskan F lebih dulu baru Cl. Karena itu kita akan memberi nomor 1 di karbon yang 1 ini di sebelah kanan, lalu nomor 2 di sini, 3 di sini, lalu baru 4 di sini. Lalu nama halogen ditulis sebagai awalan dengan sebutan fluoro, kloro, bromo, iodo. Karena kita sudah menemukan penomorannya, nomor 1 yang mana sampai nomor 4 yang mana, kita akan menentukan penamaannya. Supaya gampang, di sini kita memiliki fluoro di nomor 2 dan kloro di nomor 3. Tentu kalau misal kalian menulisnya seperti itu salah. Karena yang benar itu kita menulisnya utamakan dari abjad terlebih dahulu, abjad awal. Karena kita memiliki kloro yang huruf depan abjadnya itu C, berarti kita tulisnya 3 kloro baru 2 fluoro lalu yang terakhir itu karena kita memiliki 4 rantai utama karbon, kita akan tulisnya butana. Jadi penamaan dari contoh ini adalah yang benar 3 kloro 2 fluoro butana. Selanjutnya nomor 5,
Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis, maka nama dinyatakan dengan awalan di, tri, dan seterusnya. Ada contoh di slide berikutnya. CH3Cl dinamakan klorometana atau metil klorida, sedangkan CH2Cl2 dinamakan diklorometana atau metil diklorida. Sedangkan CHCl3 dinamakan triklorometana atau metil triklorida atau biasa dikenal juga chloroform. Sedangkan yang keempat itu ada CCl4 yang dinamakan dengan tetraklorometana atau metil tetraklorida. Sekian, selanjutnya ada penjelasan dari teman saya. Sifat kimia haloalkana. Yang pertama, haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa membentuk alkohol. Yang kedua, haloalkana mengalami reaksi eliminasi dengan reaksi basa kuat. Yang ketiga, haloalkana bereaksi dengan logam natrium akan menghasilkan alkana. Reaksi ini disebut dengan synthesis word. Yang keempat, haloalkana ditambah dengan magnesium akan menghasilkan reaksi Grignard. Yang kelima, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suatu kamar dan tekanan normal. Dan yang keenam, titik didih isomer haloalkana berubah sesuai urutan berikut: primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, saya Yola Faujiah ingin menjelaskan reaksi-reaksi haloalkana. Yang pertama ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian satu atom, ion, atau gugus dengan atom atau gugus lain. Contohnya, reaksi dengan amoniak atau NH3. Di sini ada CH3, CH2, Cl ditambah NH3. H di dalam NH3 kita gabungkan dengan Cl sehingga NH3 menjadi NH2 dan Cl-nya menjadi HCl. Haloalkana dapat mengalami hidrolisis, artinya dapat terhidrolisis dalam air mendidih meskipun lambat, namun terhidrolisis dengan cepat dalam larutan alkalis panas, misalnya NaOH yang menghasilkan alkohol. Di sini ada CH3, CH2, Br ditambah NaOH, di mana Na di dalam NaOH kita gabungkan ke Br sehingga OH-nya itu menjadi sendiri dan Br-nya menjadi NaBr. Yang kedua ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah bila suatu haloalkana direaksikan dengan basa kuat, maka akan terjadi suatu reaksi eliminasi. Senyawa haloalkana yang mengalami reaksi eliminasi akan kehilangan unsur H dan X dari senyawanya, atau bisa disebut dengan dehidrogenasi. Di sini ada CH3, CH dengan unsur Br, CH2 dengan unsur H ditambah OH-, lalu dieliminasikan. Di sini ditaruh CH3, CH rangkap 2. Kenapa bisa rangkap 2? Dikarenakan H-nya bertemu dengan OH- sehingga menghasilkan H2O dan kehilangan unsur H dari senyawa CH2 dan menjadi rangkap 2. Di sini mengapa H2O? Dikarenakan OH- bertemu dengan H menjadi H2O. Di sini ada Br-. Kenapa bisa min? Dikarenakan Br-nya itu pindah ruas sehingga menjadi Br-. Yang ketiga, ada reaksi bersaingan. Reaksi bersaingan adalah ketika ion hidroksida atau OH- dengan alkosida atau RO dapat bereaksi dengan nukleofil pada suatu reaksi eliminasi atau reaksi substitusi. Haloalkana primer cenderung mengalami reaksi substitusi, haloalkana tersier cenderung mengalami reaksi eliminasi. Dan yang terakhir, saya Sri Monika Rahayu akan menjelaskan isomer haloalkana. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi susunan atomnya berbeda. Dalam haloalkana ada dua isomer, isomer posisi dan isomer struktur. Bisa kita lihat, di sini sudah ada contohnya, yang sudah diberi nama 1-kloropropana. Sebelumnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Gugus fungsi di sini atau Cl-nya itu adalah kloro. Yang tadi sudah kita hitung, kloronya ada di pertama,
maka kita beri nama 1-kloro, dan ini adalah propana. Maka contoh isomer posisi ini diberi nama 1-kloropropana. Di contoh selanjutnya itu ada kloro, lalu kita hitung lagi, ada 1, 2, 3, maka kloronya itu ada di yang kedua, maka diberi nama 2-kloro, dan untuk yang ininya adalah propana seperti contoh yang sebelah. Dua contoh ini termasuk isomer posisi. Selanjutnya ada contoh lagi, ini dan ini itu termasuk isomer posisi seperti yang awal. Baik, kita langsung fokus saja pada contoh yang di tengah. Itu sudah diberi nama 2-kloro, 2-metil propana. Di sini sudah ada kloro yang diberi nama 2-kloro, 2-metil untuk cabang ini, lalu ininya propana. Pada contoh ini adalah contoh isomer struktur dan sudah diberi nama 2-kloro, 2-metil propana. Sekian penjelasan materi hal alkana dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, semoga bisa dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.